Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian online secara virtual melalui Zoom yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah SCMH. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Baik jemaah sekalian, partisipan sudah mencapai 100. Alhamdulillah. Seperti biasa, kajian kita ini judulnya menarik, Andai Engkau Mati Esok. Dan seperti biasa tata tertibnya, kajian diisi lebih kurang 40 menit karena waktu Ustadz mepet, jadi tanya jawab kita tiadakan. Dan nanti waktu kajian berlangsung mohon speaker di mute untuk semua partisipan, yang ada hanya suara speaker Ustadz saja. Mudah-mudahan sore hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Baik jemaah sekalian, baik yang berada di PKM Ar-Rahman Tangguh LNG sebagai bawahnya, sebagai yang untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai acara sore hari dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah, kami persilakan dengan segala hormat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Jamaah rahmatullah. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal yang telah pergi meninggalkan kita. Berapa banyak orang-orang yang kita cintai yang pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali. Kita yang sedang menikmati hidup ini sejatinya akan berpisah dan bergabung dengan mereka. Jabatan yang sedang didudukinya, kekuasaan yang dimiliki, kesuksesan yang diraih, popularitas yang menyebabkan dia dikenal oleh semua manusia mungkin di Indonesia ini, akan tinggal cerita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Rasulullah SAW kullama kana lailataha min Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Nabi alaihi salatu wassalam setiap kali bermalam di tempatnya Aisyah, biasanya beliau di akhir malam itu keluar dari rumah. Padahal kita tahu Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang paling Nabi cinta. Tapi di akhir malam beliau menyempatkan diri keluar dari rumahnya Aisyah. Kemana? Kemana beliau pergi? Ilal Baqi. Menuju ke Baqi. Ke pemakaman yang berada di kota Madinah. Lalu beliau berkata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Beliau mengucapkan Assalamualaikum. Wahai negeri orang-orang yang beriman. Wa atakum ma tu'adun. Telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian. Kita ini sering mendengar tentang kematian, tentang dahsyatnya kematian, tentang kehidupan setelah kematian. Tapi sebagian kita itu lalai. Lengah. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian. Nikmat kubur. Azab kubur. Ghadan mu'ajjalun. Besok ditunda. Artinya ada orang-orang yang belum mati.
Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kami insyaallah akan bergabung dengan kalian. Allahumma ghfir li ahli baqi'il qarn. Lalu beliau mengatakan, ya Allah ampuni buat orang-orang yang mati di Baqi. Hadis rawahu Muslim. Ahibati fillah. Ish ma syi'ta. Fa innaka mayyitun. Jibril alaihi salam berpesan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, hiduplah semaumu. Silakan hidup, engkau hidup semaumu. Mau ikut aturan, mau nggak ikut aturan, mau bersenang-senang saja, mau beramal soleh, mau berlelah riah untuk menggapai ridha Allah, atau engkau mau tidak peduli. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Engkau pasti mati. Sebuah kepastian dan keniscayaan yang tidak bisa manusia lari darinya. Sekuat apapun orang ini, secara ekonomi, secara kekuasaan, secara popularitas, mati. Kalau dikatakan kepada kita, 30 hari lagi kamu akan mati. Dokter mengatakan, kayaknya umurmu nggak panjang lagi. Mungkin 30 hari lagi. Itu kalau nyampe. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kalau dikatakan kepada kita 7 hari lagi engkau akan mati. Berubahkah kita? Atau kita tetap seperti apa adanya? Kalau dikatakan kepada kita 3 hari lagi engkau akan. Semakin mendekat kepada kematian, kita biasanya semakin bersiap-siap. Lalu kalau terakhir dikatakan besok engkau akan mati, mungkin kita tidak akan keluar dari masjid. Mungkin kita akan duduk, berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran, kita akan sholat, kita akan minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakitin, kita akan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin seperti itu yang akan terjadi. Sedangkan sejatinya kita ini udah divonis mati. Bukankah di surat Az-Zumar ayat 30-31 Allah Jalla Jalaluhu mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau mati. Ini dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang bakal mati semuanya. Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, Fir'aun mati, Namrud mati. Tapi orang soleh juga mati, kita lihat. Nabi Adam meninggal dunia, Nabi Nuh meninggal, Nabi Ibrahim meninggal. Nabi Ishak, Yaqub, Yusuf, semua meninggal dunia. Nabi Musa meninggal dunia. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam terbukti meninggal dunia. 1431 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Beliau dikubur. Ana ingin mengajak antum membayangkan kalau antum mati besok, lalu antum diantarkan ke kuburan, ingat nih. Sekarang yang sedang di rumah, coba pandang-pandang keluargamu. Yang laki pandang istrinya. Pandang anak-anaknya. Yang istri pandang suaminya, pandang anak-anaknya. Kira-kira kalau engkau mati besok, kemudian engkau dimakamkan. Adakah mereka yang mau mendampingi dirimu di kuburan? Nggak ada. Sebagaimana engkau tidak mendampingi ayahmu ketika mati. Atau kakekmu ketika mati. Kawanmu, sahabatmu. Ketika mati, engkau tidak mendampingi dia. Engkau tinggal dia. Dan kita pun akan ditinggal seperti itu. Baik. Untuk membayangkan kengerian kuburan. Sejatinya kita lihat ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita setiap sholat. Sebelum salam. Setelah di awal kita Allahu Akbar. Lalu kita baca Al-Fatihah. Lalu kita baca surat. Lalu kita ruku. Kita bangkit dari ruku.
Kita sujud, kita duduk, sujud, berdiri lagi. Dan di akhir sebelum salam, setelah rangkaian ibadah ini, Nabi mengajarkan doa kepada kita apa? Alaihi salatu wassalam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kita belum bicara neraka jahanam. Mulai dengan azab kubur. Awal manzilin min manazilil akhirah. Tempat singgah pertama dalam perjalanan menuju ke akhir. Wa a'udzubika min azabi jahannam. Baru kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Kebayang. Kalau antum di kamar, di rumah, dikasih rumah, kasih ruangan kosong, dimatiin lampunya, lalu antum nggak disiksa. Cuma ditinggal di situ. Tanpa handphone, tanpa listrik, tanpa apa-apa. Sendirian udah antum di ruangan itu selama 1 tahun. Apa yang akan dirasakan? Setahun kelamaan, sebulan. Di ruangan itu tanpa handphone. Tanpa kawan. Kita akan stres. Makanya ada orang-orang yang na'udzubillah bunuh diri. Dia berpikir dia selesai dari semua hujatan. Dari semua masalah. Dari semua problematika. Dia mati bunuh diri. Engkau akan sendirian di sana. Lebih parah lagi engkau di sana. Datang keluargamu ke kuburan. Ngantarkan engkau. Ditinggal di sana di kuburan. Bukan sehari. Bukan 2 hari engkau sendirian di sana. Bukan 3 hari, bukan sepekan, bukan setahun. Ratusan tahun mungkin di sana. Bayangkan Fir'aun ribuan tahun di kuburan. Di alam barzakh sendirian. Kecuali orang-orang yang punya amal soleh. Dan ini yang perlu dibicarakan. Kalau engkau dikatakan besok mati, engkau bawa apa ke kuburan sana? Apa amalan yang sudah engkau kerjakan? Tatkala engkau menimbang antara dosa-dosa yang dikerjakan dengan amal soleh. Lebih banyak dosa? Enggak mungkin. Mungkin lebih banyak. Atau waktu kita sepanjang hidup ternyata lebih banyak untuk mencari dunia yang kita tahu nggak dibawa mati. Orang itu kepingin rumah yang luas. Orang itu kepingin punya rumah gitu juga. Milik dia. Tapi terkadang ada yang mati nggak punya rumah. Mati di rumah kontrakan dia. Mati nggak punya mobil. Tapi dia mati membawa amal soleh. Bisa jadi orang yang rumahnya luas di dunia. Mati. Dia berada di tempat sempit. Yang sesempit-sempitnya setelah keluasan dunia. Ahibati fillah. Orang-orang yang meninggal dunia akan menyesal ketika tidak punya persiapan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat penghancur kelezatan. Penghancur kelezatan. Gimana jemaah? Bayangin anak sekarang di sini, Anda bisa ngobrol sama antum, ada kawan-kawan di sini, Anda merasakan asik, Anda bisa makan, berjumpa sama teman, berjumpa dengan orang tua bersama anak, tahu-tahu, tak. Semua diputus, kita taruh di ruangan yang sempit. Sempit-sempitnya. Lalu kita akan ditanya, man rabbu? Ma dinu? Man nabi? Tanpa ada yang menolak. Coba kita lihat angan-angan orang mati. Apa sih yang dia inginkan? Kalau orang soleh. Dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan. Idza wudi'atil janazah
wahtamalaha rijalu ala a'naqihim. Apabila jenazah itu telah diletakkan di keranda, kemudian dibawa oleh laki-laki di atas pundak mereka, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni. Kalau dia orang soleh, maka dia akan mengatakan, segerakan aku, segerakan aku. Kok bisa? Iya. Dunia yang begitu luas ini, dunia yang begitu mempesona, yang begitu menggoda, yang membuat kita merasakan kelezatannya bersama kepahitannya, itu penjara buat orang-orang soleh yang beriman. Penjara. Jadi kematian buat mereka adalah sebuah keindahan sebenarnya ketika harus pindah menuju ke tempat yang lebih luas. Kalau orang soleh. Bukan orang kaya. Bukan pejabat. Bukan orang yang populer. Bukan orang yang banyak followernya. Orang soleh, kata Nabi. Dia akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni. Wa in kanat ghaira salihah. Tapi kalau dia itu bukan orang soleh, jenazah ini akan berkata, ya wailaha, aina yadhhabuna biha. Celaka ini, mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana ini? Dikeluarkan dari rumah. Kita lihatlah. Apa yang dibawa tuh orang-orang mati? Kekayaannya 10 miliar. Yang kaya raya kita bilang. Ini orang kaya raya. Nggak ada yang dibawa. Sama dengan orang yang nggak punya apa-apa. Orang punya uang 1 miliar sama orang punya uang 1 juta. Sama matinya. Dibungkus kafan. Dibawa ke sana. Kuburannya sama. Enggak usah lebih luas. Nggak ada. Kuburannya sama. Walaupun tanahnya luas. Tetap satu petak itu tempat dia. Tempat badannya dia. Tinggal dia orang soleh atau tidak. Kalau orang soleh, maka dia akan teriak, mengatakan segerakan. Tapi kalau dia nggak soleh, ya tadi kita bicarakan. Antum kalau di penjara, lihat ya kadangkala kalau ada sidang, vonis dibacakan, divonis 20 tahun, langsung menangis. 20 tahun. Cuma 20 tahun itu. Bayangin orang yang mati 1000 tahun yang lalu sampai sekarang di kuburan di tempat yang sempit itu berapa tahun? 1000 tahun dia di sana. Di penjara, subhanallah. Engkau ketemu kawan, dikasih makan, duduk, ngobrol. Makanya yang ditakutkan oleh orang yang di penjara itu kalau ditaruh di penjara sendirian. Ditutup. Nggak ada suara apa-apa. Hanya dia dengan dirinya sendiri. Dia kepingin mati, tapi dia sudah mati. Di hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menceritakan tentang dicabutnya nyawa, kemudian dikembalikan ke kuburan, lalu dikatakan yunadi munadin minas sama. Ada yang menyeru dari langit mengatakan, an sadaqa abdi. Ketika ditanya ya, tanya man rabbuk, man nabiyuk, dia bisa menjawab. Ada yang menyeru dari langit mengatakan, an sadaqa abdi, benar hambaku. Ini kalau orang benar. Ditanya man rabbuk, rabbi Allah. Madinuk Islam. Ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Muhammad SAW utusan Allah. Tapi kalau orang ini fajir, orang yang imannya ikut-ikutan, nggak ada keyakinan di dirinya, hanya lisannya yang mengatakan, hanya status yang berada di KTP dia muslim, tapi dia tidak meyakini hal itu dan tidak tampak dalam perbuatannya. Ketika ditanya man rabbuk, madinuk, man nabiyuk, sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku mendengar orang katanya Allah, katanya Muhammad, katanya Islam, aku ngomong kayak gitu. Itu dipukul pakai martir jamaah sampai hancur. Mau minta tolong sama siapa? Makanya ketika engkau besok mati, apa yang akan kita lakukan? Tapi kalau dia bisa menjawab dengan benar karena keyakinan dan amalan dia, maka ada yang menyuruh mengatakan an sadaqa abdi, benar
hambaku itu benar. Jawabannya sahih semuanya. Fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Berikan dia kasur dari surga. Berikan kepada dia pakaian dari surga. Tempat yang sempit itu tahu-tahu jadi luas, jadi indah. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan bagi dia pintu ke surga. Nggak sendirian sudah jamaah. Orang tuh sendirian kalau pegang handphone bisa bertahan dia. Gimana kalau di kuburan dibukakan pintu surga, dia melihat keindahan surga. Kata Nabi SAW, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Datang aromanya, wanginya kepada dia. Wa yufsah lahu fi qabrihi madda basari. Dan kuburan yang sempit itu diluaskan di alam barzakh sana buat dia sepanjang mata dia memandang. Dia tidak terkurung lagi. Lalu manusia ini kan tetap kalau sendirian di rumah yang bagus, di tempat yang indah, kalau sendirian gak nyaman dia. Manusia yang namanya insan karena dia perlu kawan. Dia makhluk sosial. Lalu datang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh. Hasanul thiyab. Akan datang kepada dia seorang yang wajahnya indah, yang bajunya bagus, yang wangi. Lalu berkata, abshir billadhi yasurruka. Bergembiralah dengan yang menggembirakanmu. Kemudian, hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang kau dijanjikan. Jemaah, kita sholat, kita sedang dengar kajian dapat apa? Kita sholat dapat apa? Ramadan bentar lagi, kita puasa, kita sholat tarawih, kita baca Quran sebulan penuh. Dapat apa? Fulus gak dapat kita. Dapat capek kita, iya. Lelah kita. Kalau orang bekerja dapat duit. Makanya dunia ini dar amal, negeri untuk beramal tanpa hisab. Kita nggak dihitung di sini. Nggak dikasih tuh balasan yang kau sholat 5 waktu dapat duit 100.000. Enggak. Sholat ke masjid dapat duit 1 juta. Enggak. Berangkat haji nggak dapat apa-apa. Karena balasannya nanti. Tatkala ajal menjemput kita. Di tempat itu loh. Kita lihat kuburan sana tuh. Itu awal. Tempat kita akan mendapatkan balasan. Datang nih orang yang wajahnya indah, aromanya wangi, pakaiannya juga bagus. Lalu dia memberikan kabar gembira. Lalu tanya, engkau siapa? Engkau siapa? Kok wajahmu wajah yang penuh dengan kebaikan gitu loh. Aroma juga wangi, kata dia. Ana amaluka saleh. Aku amal saleh. Aku amal saleh. Ma'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah. Aku tidak mendapatimu kecuali orang yang bersungguh-sungguh. Segera kalau beramal soleh. Berbuat maksiat jauh. Subhanallah. Ini orang kalau amalnya baik. Lalu dia mengatakan, Rabbi ajil qiyamasa. Ya Allah, segerakan kiamat. Karena dia melihat surga tuh. Dan ditampakkan kepada neraka. Kalau engkau nggak beramal soleh, ini tempatmu. Sehingga dia semakin gembira. Tatkala dia minta didirikan kiamat, dia mengkaima arji ila ahli wa amali, supaya aku bisa ketemu sama keluarga aku lagi. Tapi kalau orang jahat, kalau dia orang jahat, orang yang jauh dari ketaatan, maka akan ada yang menyeru dari langit mengatakan an kadzaba abdi, dusta hambaku itu. Fa'afrishuhu minan nar, berikan karpet kasur dari neraka buat dia di kuburan. Mungkin kita melihat kuburannya nggak ada apa-apa Ustaz, semuanya sama. Enggak. Alam barzakh itu alam yang luas. Dikasih kasur dari neraka, dikasih pakaian dari neraka, dan dibukakan pintu ke neraka. Lalu datang orang. Ini jamaah. Sebagian orang memperolok-olok neraka. Memperolok-olok azab kubur. Tidak mempercayai adanya hari akhirat. Ketika masuk neraka, oh nanti aku ketemu sama orang-orang terkenal. Ketika itu engkau hanya akan ingat sama diri sendiri.
Kiranya kalau orang ini dibakar tangannya, lalu datang orang terkenal, dia akan peduli sama orang terkenal itu? Kalau datang kepada dia wanita yang cantik, yang dia sukai, dalam kondisi tangan dia dibakar, dimasak, dia akan melihat kepada perempuan tersebut. Kalla wallahi. Dia akan sibuk dengan tangannya yang dibakar. Bagaimana kalau tangannya dibakar, kakinya dipotong-potong, matanya dicongket. Lalu berpikir ketemu dengan orang-orang terkenal nanti di neraka. Rasakan di dunia aja engkau. Makanya semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga orang ini akan dibukakan pintu neraka. Lalu setelah itu datang orang yang busuk aromanya. Buruk rupanya. Menjijikkan. Lalu orang yang mengatakan, engkau siapa engkau? Wajahmu wajah yang datang dengan keburukan. Aromamu busuk, kata dia. Aku amal buruk. Haibati fillah. Kita mau sedang membuat kawan kita. Sedang membuat kuburan kita sendiri dengan amal kita. Tentunya dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka banyak balak yang beramal soleh. Di antara yang diinginkan orang mati itu bersedekah. Kenapa kalau sedekah? Kita capek cari fulus lalu ditinggal. Ini orang pinter apa enggak? Punya rumah seluas 1 hektar. Dia punya mobil, punya perusahaan, mati ditinggal semua. Engkau bener enggak engkau manusia cerdas? Katanya engkau doktor. Kok ditinggal semuanya itu? Ya, orang yang cerdas adalah orang yang membawa hasil kerja dia ke kuburan. Di surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datangnya kematian. Fayaqula Rabbi, kemudian orang ini mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau akhirkan umurku sedikit aja, dikit dimundurin. Kalau mati jam 7 umpamanya, mati jam 7:05. Kepingin apa orang ini? Kepingin apa? Kepingin menyelesaikan bangunan rumahnya? Ingin menyelesaikan pembelian tanah? Apa yang dia inginkan? Fa'asaddaq. Dia ingin sedekah. Wa akun minas sholihin. Dan aku jadi orang soleh gitu. Tahu nih sedekah ini bukti keimanan. Orang kerja mengeluarkan uangnya berbagai jalan Allah. Itu bukti engkau beriman dengan hari akhir. Bukti keyakinan bahwa dunianya akan hancur. Bahwa dunia ini hina. Makanya Nabi SAW ketika beliau tidur di atas tikar yang membekas di perutnya. Para sahabat sedih. Mereka mengingat, ya Rasulullah, tuh raja-raja Persia, raja-raja Romawi, bergelimang harta, hidup dalam kemewahan, menikmati dunia ini. Sedangkan engkau, ya Rasulullah, kau tidur di atas tikar membekas di perutmu. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Apa urusanku sama dunia? Innama mathali wa mathalud dunya. Karakibin istadhalla tahta syajara. Tumaraha wa taraka. Aku ini seperti hubunganku sama dunia ini seperti seorang musafir, pengembara yang naik onta, naik kendaraan, tahu-tahu singgah di bawah pohon, berteduh, lalu pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam di kuburnya itu sudah 1431 tahun. Hidup di dunia cuma 63 tahun. Bayangin tuh orang-orang yang hidup di dunia. Berapa lama hidup di dunia? Lebih lama di kuburannya sebelum nanti di akhirat. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal. Allah nggak akan menunda apabila ajal itu sudah tiba. Kebanyakan orang mati ini yang akan dia sesali karena menunda-nunda. Hebatifillah, depan kita Ramadan. Saudara. Engkau mau tobat kapan? Apakah engkau masih makan haram? Engkau masih riba? Apakah engkau masih berzina? Engkau masih ngambil hartanya orang, masih korupsi, masih meninggalkan sholat.
Kapan kau akan bertobat? Oh iya nanti. Kematian datang tanpa engkau tahu dia datang. Maka ahibati fillah, saatnya kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan bertobat, membersihkan hati. Ya, kalaupun kita nggak sampai ke bulan Ramadan, kalaupun kita mati punya niat baik. Mau menghatamkan Quran, mau sholat malam, mau berbagi di bulan Ramadan, mau iktikaf, niatkan semua kebaikan. Tapi sekarang kita mulai berubah dan menunggu waktunya tiba. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi. Tapi Didi nggak ada. Gimana? Nggak ada sesi tanya jawab ini. Gimana, Ustaz? Nah, enggak, Anda pikir ada sesi tanya jawab ke mereka? Ya, alhamdulillah Ustaz. Kalau misalnya Ustaz ada waktu, bisa kita isi dengan tanya jawab Ustaz, lebih kurang Bismillah. 15 menit. Bismillah, Bang. Bisa Ustaz? Ya. Alhamdulillah. Oke, jemaah sekalian, bisa disiapkan tanya jawab singkat, padat. Mudah-mudahan waktu kita tercapai. Ini 5 menit lagi waktu azan maghrib untuk wilayah Loksmawi, Ustaz. Siap. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, ini saya nanya Ustaz ya. Siap. Mohon dijelaskan Ustaz, persiapan kita dalam menghadapi kematian seperti yang tertera di surat Al-Mulk ayat kedua Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita tahu surat Al-Mulk ini termasuk surat yang dianjurkan untuk dibaca setiap malam. Bahkan ada riwayat yang sahih yang menyebutkan ada 30 ayat di dalam Al-Quran yang menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Yaitu surat Al-Mulk. Apa kata Allah? Allah mengatakan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Kita dulu nggak ada jemaah. Orang tua kita nggak ada, kakek kita nggak ada, tahu-tahu kita ada. Lalu nanti nggak ada lagi, kita hidup kemudian kita akan mati. Baik, tujuannya apa kematian dan kehidupannya? Allah sebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, bukan yang paling banyak followernya, bukan yang paling banyak viewernya, bukan yang paling berkuasa, bukan yang paling dicintai manusia. Bukan. Tapi yang paling baik amalan. Maka kita perlu tahu. Amalan yang baik ini kayak apa? Yang Allah akan terima itu kayak apa? Karena banyak di antara kita juga yang sibuk memperbanyak amalan. Banyak amalnya. Baik apa tidak? Kalau bicara yang paling baik amalannya, kita perlu standar dari Sang Pencipta. Maka standar amalan yang baik itu yang pertama ikhlas. Kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ikhlas. Yang kedua, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kok kayak gitu, Ustaz? Ya, bukankah syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul? Bukankah itu syahadat kita? Syahadat la ilaha illallah menuntut kita untuk ikhlas. Syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut kita untuk tidak beribadah kecuali dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Sama. Yang diridhai Allah hanya Islam. Dan yang sudah Islam hendaklah beragama mengikuti Nabi Muhammad SAW. Udah. Jangan sampai kita nyeleneh. Berlebih-lebihan dalam beragama atau meremehkan agama. Ada yang berlebih-lebihan dalam beragama sampai mengkafir-kafirkan orang lain. Ada yang meremehkan agama sampai memasukkan orang kafir ke dalam surga. Terus gimana beragama? Udahlah, biasa-biasa aja.
sesuai dengan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Salatnya ya udahlah, salat seperti Nabi Muhammad SAW. Bicara keyakinan kita, bicara ibadah kita, bicara akhlak kita, bicara muamalah kita, kita punya dua standar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dituntut umat Islam itu untuk belajar. Untuk belajar. Belajar apa? Ya belajar yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya yang begitu menarik. Kira-kira masih ada waktu Ustadz? Kalau ada mau bertanya gimana Ustadz? Bismillah. Nah, 5 menit lagi kayaknya kita. Silakan 5 menit lagi. Baik, jemaah silakan yang mau bertanya langsung aja di unmute speakernya. Baik Ustadz, nampaknya tidak hadir Ustadz. Jadi gimana kalau kita close Ustadz ya? Siap Bang, siap-siap untuk sholat juga kita ini. Di sana waktu sholat apa Bang? Isya juga? Sholat maghrib Ustadz. Maghrib itu sudah azan berkumandang Ustadz di wilayah Loksmawe Aceh Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, kita ini isya di sini. Di Loksmawe di Aceh. Jadi Ustadz, terima kasih Ustadz atas kajiannya. Ini merupakan satu penghargaan buat kami yang mana Ustadz telah meluangkan waktu untuk memberikan tausiah pada kami, khususnya bagi jemaah DKM Ar-Rahman LNG Tangguh di Papua Barat Ustadz. Masya, ini di Papua, pembawa acaranya di Aceh gitu Bang? Iya Ustadz, jadi saya ini salah satu anggota dari DKM Ustadz. Kebetulan saya lagi di rumah, jadi sebagian teman-teman ada yang di karantina di Jakarta, ada yang di onsite lagi di Papua Ustadz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Makasih banyak ini Pak Safrizal. Iya. Ya, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi. Jazakumullah khair. Semoga Ustadz selalu sehat-sehat, dan kita tutup kajian kita dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.